Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, doa terbaik buat kalian semua ya, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan bisa jadi kenyataan. Amin. Dan tentunya buat teman-teman semua, karena banyak dari rekan-rekan semua, bang tolong doain dong ya supaya keluarga saya segera diberi momongan. Oke, buat teman-teman semua yang sedang memperjuangkan untuk segera mendapatkan sang buah hati, semoga tahun ini segera diberi ya. Amin. Mantap jiwa. Oke, pokoknya doa terbaik buat teman-teman semua, buat subscriber saya semua. Intinya kalian bisa menjadi orang semua ke depannya. Amin. Oke teman-teman, nah kesempatan siang kali ini tidak luput ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman, melihat kondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama keadaannya sungguh luar biasa ya, luar biasa dalam artian penurunan gitu ya, bukan luar biasa dalam kenaikan. Tapi ya mau gimana lagi, kita mau protes, kita mau beli, mau ini itu ya, rekondisi kripto kayak gini gitu teman-teman, kita nggak bisa buat apa-apa gitu ya kan, kecuali kita punya entitas bandar, punya entitas paus ya, mungkin bisa ngerakin harga. Kalau pemain retail ya kita hanya mengikuti arusnya, seperti layaknya alir mengalir, kita melawan alir, melawan arus air gitu ya kan, ya otomatis kita yang capek sendiri. Tapi kalau kita ngikutin arus air itu mau jalan kemana, ujung-ujungnya mana, ke lautan ya kan. Kalau sudah nyampe lautan, itulah mungkin kita di situ akan panen. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi di kesempatan kali ini ada apa ya? Penyampaian atau informasi tentang beras, teman-teman. Kita lihat dulu harganya. Oke, kalau kita lihat untuk harga beras sendiri, teman-teman, dia cenderung turun ya, dia cenderung turun teman-teman. Kalau kita lihat dia berada di area 32 ya kan, untuk harga tertingginya kisaran di kepala 4 ya. Area dekat-dekat kali ini. Oke. Jadi di sini mengingat rekondisi daripada keadaan market juga semuanya mengalami crash, semua mengalami penurunan. Di sini beras juga mengalami penurunan. Tapi yang perlu kalian catat adalah saya di sini ya teman-teman, nggak ada sedikit pun endorse dari price. Oke, jadi saya pure murni menyampaikan sesuai permintaan teman-teman. Mantap jiwa ya. Nah, mungkin next target teman-teman, kalau dia masih meneruskan penurunannya, nggak ada pantulan harga, mungkin bisa nyentuh juga di area 27 kembali teman-teman, di area 27 sampai di area 25 ya. Jika kalian ingin pasang open posisi bisa di area-area situ. Oke. Jadi ingat ya teman-teman, beras ini ya untuk jangka panjang bukan jangka pendek ya. Sekali lagi untuk jangka panjang, dan masalah sertik dan sebagainya, memang dari dulu beras ini nggak diaudit sertik. Dia sudah bilang kok ya, dia nggak diaudit sertik dari awal dia brojol gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan semua yang mungkin ini bisa menjadi salah satu jawaban yang teman-teman cari mungkin loh ya. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, yang banyak sekali dari pertanyaan teman-teman yang datang terhadap saya adalah perihal ini, di mana pasar real estate Bitcoin GEO Web3 sedang dalam perjalanan, nantikan peluncurannya dan bergabunglah dengan Revolution ya. Jadi ini banyak sekali yang bertanya, bang sebenarnya GEO Web3 ini fungsinya apa gitu ya bang. Sebenarnya GEO Web3 ini kegunaan untuk perkembangan Brash ini apa gitu. Jadi banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada juga orang yang cuman kayak gini, kayak begini ya, itu namanya kan pro kontra ya teman-teman. Oke. Jadi kalau kita lihat teman-teman, di mana Bitcoin Web3 ini teman-teman, dia menyediakan lokasi ya, lokasi di mana ada penjualan kayak gitu. Intinya ini adalah suatu platform marketplace ya, kurang lebih seperti itu, marketplace di mana di dalam Bitcoin Web3 ini teman-teman, kalian bisa membeli rumah, kalian bisa menjual rumah ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah kayak apa ya, semacam marketplace ya, bisa dikatakan kayak di Indonesia itu kalau kayak Shopee, Tokopedia dan sebagainya, dimana kalau di Shopee kita bisa belanja apa aja yang kita cari, ketika barang itu ada ya kita bisa beli ya, kurang lebih seperti itu. Dan disediakan juga di situ adalah Shopify ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini nanti di GeoWeb3 ini teman-teman ya,
Di sini kita disuruh konekkan wallet. Tentunya pembayarannya ini nanti kita akan menggunakan koin Braze. Nah, ini akan meningkatkan use case atau utilitas daripada Bitget Braze tersebut, teman-teman ya, dengan adanya GeoWeb3 ini. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau kalian ingin beli rumah ya bisa bayar pakai Braze. Mungkin nanti kalau mobil IF-nya luncur mungkin akan dimasukkan ke sini, bisa jadi ya, bisa jadi seperti itu, atau akan dimasukkan ke dalam platformnya si PyBreeze juga bisa jadi gitu teman-teman. Jadi kita lihat saja perkembangannya ketika benar-benar GeoWeb3 ini sudah live ya, sudah live diluncurkan secara publish. Jadi kegunaan GeoWeb3 ini akan benar-benar terasa gitu teman-teman ya, mantap lah pokoknya. Dan di sini kalau kita lihat dari CoinVote teman-teman, di mana BNB Chain Project Big Rate Social Volume. Nah, di sini ada Braze menduduki peringkat keempat dengan volume sosial media ya teman-teman, di mana nomor 3 ada Bibidoge, nomor 2 ada Volt, nomor 3 ada Floki. Oke, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, ini ada Braze teman-teman. Braze juga ada menduduki peringkat keempat. Nomor pertama ada Floki, nomor kedua ada Volt Inu, ya nomor ketiga ada Bibidoge, baru Braze. Mantap. Nah, di sini yang jadi permasalahan juga menimbulkan sekali banyak pro kontra adalah perihal ini juga teman-teman, dengan investasi yang dilakukan oleh tim Bitget Braze ya, dengan token meme yang bernama Vita Inu sebesar 3,5 juta US dollar. Nah, jadi di sini kita juga masih bertanya-tanya teman-teman, Braze ini melakukan investasi ke token meme seperti Vita Inu ini untuk dia membelikan tokennya, atau memang dia berinvestasi untuk ngembangin proyeknya. Itu kan kita nggak ada yang tahu di sini teman-teman ya. Semoga saja dia berinvestasi bukan untuk beli tokennya, tapi mengembangkan ekosistemnya atau proyek-proyek yang sedang dibangun oleh Vita Inu. Meskipun saya di sini juga punya Vita Inu teman-teman, saya juga hold Vita Inu ya. Cuman di sini banyak yang menyayangkan dari teman-teman Braze. Lebih baik itu ya, kalau benar berinvestasi ya investasilah ke aset-aset yang berada di jaringan Braze untuk ngembangin itu semua, katanya seperti itu ya. Jadi kita nggak ada yang tahu pola pikir daripada developer Braze ini seperti apa ya. Entah mereka berpikir dengan investasi di token meme seperti ini returnnya akan lebih besar ya. Kalau kita berbicara keuntungan, memang di sini resiko tinggi, keuntungan tinggi kalau kita berbicara token meme teman-teman. Sekali naik ya bukan main ya kan, gila-gilaan, tapi sekali turun ya bukan main, gila-gilaan juga, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi inilah yang menyebabkan terjadinya pro kontra ya. Dan kita tunggulah siapa tahu ada jawaban daripada developernya perihal ini ya. Meskipun saya juga pegang gitu untuk Vita Inu, walaupun nggak terlalu banyak ya. Intinya kita dukung aja yang terbaik buat aset yang kita pegang gitu ya. Saya kira teman-teman, saya kira menurut opini saya pribadi ya, teman-teman yang ngevote, teman-teman yang maki-maki, teman-teman yang marah-marah perihal pergerakan harga Braze, saya kira kalian pasti pegang Braze ya. Kalau nggak pegang Braze nggak mungkin mereka marah-marah, nggak mungkin mereka maki-maki dan sebagainya ya. Karena apa, sebenarnya lucu aja gitu teman-teman, sebenarnya lucu aja ya. Mereka masuk ke dalam aset cryptocurrency bukan Braze ya, aset-aset lainnya pasti sudah Dior lah, pasti sudah paham resikonya seperti apalah, kan kayak gitu ya teman-teman, sudah paham gitu. Jadi ketika ada penurunan itu hal wajar. Kalian juga harus melihat dari segi-segi proyek lainnya ya. Kecuali proyek-proyek lainnya kayak Cardano, Solana, Ethereum, Bitcoin, terus SRP dan aset-aset lainnya gitu, Shiba, Bibidoge, semuanya mengalami pump, semua mengalami kenaikan. Tiba-tiba Braze ini pergerakannya kayak gini aja gitu, itu perlu kita pertanyakan, itu perlu kita selidiki. Tapi overall di sini semuanya terjadi hal yang seperti ini gitu ya. Bibidoge sama, Shiba juga sama ya, Cardano juga turun dari all time high-nya, Bitcoin juga turun dari all time high-nya dalam, Ethereum juga turun dari all time high-nya juga. Semua aset turun dari all time high-nya. Yang penting satu teman-teman yang jadi parameter acuan saya, dia nggak nyentuh di harga awal dia lahir. Itu aja yang jadi patokan saya. Ketika dia sudah nyentuh di awal dia lahir, bahkan lebih dalam lagi dari awal dia lahir, itu perlu kita pertimbangkan gitu loh ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Braze, semoga sedikit membantu. Tetap semangat ya Army Braze, kurangi sambat. Saya kira
Orang yang bersabar ususnya panjang. Oke, salam cuan.